Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, kita bertemu lagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, beberapa waktu lalu saya melihat di salah satu channel di YouTube ada seorang pembicara dalam acara agama. Tepatnya dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, pembicara itu mengatakan bahwa dalil pertama yang diturunkan itu adalah baca, belajar, pikir, ikra. Bukan kerja. Nah, sesudah itu terdengar audien dalam acara itu mestinya itu tertawa beberapa orang ya. Jadi karena tidak begitu, jadi mestinya hanya beberapa orang. Dan juga ada beberapa orang yang tepuk tangan. Saya berpikir gitu. Apakah antara ikra, berpikir, belajar, membaca dengan kerja itu berbeda? Atau tidak ada hubungan begitu? Atau bahkan kerja itu dirasa sangat tidak logis kalau kemudian ada orang bersemboyan dengan kata-kata kerja. Atau bisa jadi dalam forum itu ada beberapa orang yang menganggap itu sesuatu yang lucu gitu karena mereka tertawa kan. Bahkan bisa jadi itu sesuatu yang luar biasa sehingga ditepuk tangani gitu. Tapi saya tidak akan mempersalahkan itu, memasalahkan itu. Saya hanya ingin mengatakan demikian. Adakah keterkaitan? Atau memang tidak ada hubungan antara belajar dengan kerja? Sama sekali yang berbeda sehingga orang kalau bersemboyan kerja itu tidak tepat. Harusnya adalah berpikir, mungkin begitu. Belajar begitu. Jadi sesungguhnya bahwa ayat pertama yang diturunkan oleh Allah itu bukan ikra itu. Namun adalah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Jadi tidak hanya sekedar ikra, tidak hanya sekedar membaca, namun bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Itu yang lebih tepat. Namun saya tidak akan memikir itu, membicarakan itu karena saya tidak ahli dalam hal itu. Hanya begini, bahwa orang bekerja itu sudah barang tentu hasil dari belajar. Tidak ada orang yang bekerja tanpa memikirkan lebih dahulu. Bahkan menjadi kewajiban seorang muslim terutama, kalau dia belajar harus mengamalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran dan mengamalkan. Artinya kalau orang itu belajar, begitu, itu tidak hanya sekedar tahu, namun akan menjadi lebih tinggi derajatnya bila kemudian ilmu yang dimiliki itu diamalkan. Contoh aja lah. Bisa jadi loh ya, kita belajar mengilmui justru akan berdosa kalau kita tidak mengamalkan. Kita belajar tentang ketauhidan, tentang eksistensi Allah, tentang keesaan Allah. Kita yakin Allah itu ada. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak begitu. Kita masih menyekutukan Allah. Itu kan hanya ilmu tok. Kita ngerti begitu, Allah itu satu. Allah itu esa. Namun dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita tidak begitu. Kita masih menuhankan yang lain. Menuhankan pohon,
menuhankan orang, menuhankan jabatan, harta, menuhankan ilmu. Itu kan tidak pas dan itu berdosa. Karena apa? Karena kita menyekutukan. Begitu. Dan memang bahwa belajar itu wajib. Bagi seorang muslim itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Namun belajar itu, menuntut ilmu tidak hanya sebatas menuntut ilmu. Kita dapat ilmu harus kita amalkan. Itu yang benar. Jadi memang kita tidak boleh sebatas ngerti ilmu namun kemudian kita tidak mempraktekkan. Nah, kerja itu adalah implementasi. Adalah pengamalan. Pengamalan dari apa? Dari ilmu yang kita miliki. Jadi apakah salah kalau orang itu kemudian bersemboyan kerja? Apakah lucu? Tidak. Karena orang bisa bekerja itu berilmu. Gitu loh. Orang berkarya itu karena memiliki ilmu. Nabi Nuh alaihissalam itu membuat perahu yang luar biasa itu karena dia punya ilmu membuat kapal. Kalau tidak berilmu membuat kapal tidak akan mungkin kan? Beliau bisa membuat kapal begitu. Ya. Jadi kita harus hati-hatilah kalau berbicara itu. Jangan sebatas hanya kulitnya saja. Namun benar-benar harus dipahami betul. Harus dipahami betul. Dan kita yang mendengarkan pun juga harus selektif, korektif. Jangan menerima apa adanya. Bisa-bisa kita malah jadi ikut salah dan bisa juga jadi ikut berdosa. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda begini. Manusia yang paling berat mendapatkan siksa di hari kiamat, manusia yang paling berat mendapatkan siksa di hari kiamat ialah orang-orang yang bil ilmu, namun ilmunya itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Ngerti bagaimana caranya sholat, tahu caranya sholat, namun tidak melaksanakan sholat. Tahu rukun beribadah, berpuasa, melaksanakan ibadah haji, namun tidak melaksanakan. Punya uang, namun tidak ada keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi artinya, orang yang berkualitas itu adalah orang yang belajar agama mempraktekkan. Dan orang-orang yang semacam inilah yang harus kita ikuti jadi panutan. Jadi kita harus hati-hati sekali kalau mengundang pembicara. Jadi jangan hanya sebatas karena seneng, karena dia heboh dan sebagainya. Itu bisa salah loh kita. Ya. Ada lagi nih. Rasulullah juga pernah bersabda, jika amanah itu disia-siakan, tunggu saja kehancuran. Lalu salah seorang sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan amanah yang disia-siakan ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ini penting bagi kita. Artinya, tidak hanya di dalam pengendalian suatu organisasi, suatu daerah, bahkan negara, namun dalam menyerahkan amanah kepada pembicara untuk menyampaikan ilmu, itu juga harus kepada orang yang benar-benar ahli. Jangan sampai kita tersesat. Begitu. Itu menurut pendapat saya. Jelas salah banyak. Karena memang saya tidak punya keahlian yang dalam. Hanya ingin beropini. Karena tergelitik. Begitu saja, saudara. Mohon maaf sekali lagi. Oh iya, jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.